Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara adab batin dalam sholat adalah menumbuhkan rasa haibah, yaitu kita merasa sedang menghadap Zat yang Maha Berwibawa. Terutama ketika mengucapkan Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Karena pada hari tersebut Allah menunjukkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah menunjukkan sifat Jamal dan Kamal. Sekaligus juga Allah menampakkan Jabbar dan Qahar. Allah dicintai sekaligus ditakuti. Itulah kewibawaan Allah di hari pembalasan. Ketika kasih sayangnya terhampar, ketika maha teganya yang dapat menyiksanya, memberikan pembalasan kepada orang yang berdosa, juga terhampar di padang mahsyar. Untuk menumbuhkan rasa haibah dalam sholat, terutama ketika mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka perlu didukung dengan banyaknya menjadikan segala sesuatu di luar sholat sebagai simbol-simbol akhirat. Di luar sholat, terutama ketika panas, kita melihat ada orang yang di bawah matahari, kepanasan. Sementara di tempat lain ada orang yang di bawah atap, dia terasa adem. Maka pada saat itu ingat bahwa nanti di padang mahsyar ada orang-orang yang berada di bawah matahari yang sangat dekat, mereka semua kepanasan, keringat bercucuran tanpa henti, dan badan dalam keadaan bertelanjang. Sementara ada golongan orang yang berada di bawah arsy yang sejuk tempatnya, mendapatkan pakaian sutra, mendapatkan minuman, bahkan dipakaikan mahkota. Ketika pada suatu tempat kita dalam keadaan antrian, maka ingat bahwa nanti di padang mahsyar kita juga akan antri untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Apakah lebih banyak kebaikannya atau keburukannya? Mempertanggungjawabkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan selama kita di dunia ini. Semua barang-barang harta yang kita miliki akan dihisab. Untuk apa semua itu digunakan? Begitu juga HP yang kita pegang sehari-hari. Untuk apa digunakan? Apakah lebih banyak untuk perbuatan mubahnya atau bahkan keburukannya? Atau HP kita digunakan untuk kebaikan-kebaikan? Ketika kita melewati suatu jembatan, ingat bahwa nanti di padang mahsyar sesudah selesai urusannya, kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim untuk menuju kepada surga. Apakah kita akan jatuh dari jembatan Shiratal Mustaqim itu untuk tercebur ke dalam api neraka, ataukah kita akan selamat? Begitupun segala sesuatu, kalau mungkin kita jadikan sebagai simbol-simbol akhirat. Imam Hasan Basri ketika minum air putih, lalu tiba-tiba dia jatuh pingsan. Lalu muridnya berkata, "Wahai imam, wahai syekh, mengapa engkau tadi pingsan?" Lalu Imam Hasan Basri berkata, "Tadi ketika aku meminum air putih, aku ingat sebagaimana dalam surat Al-A'raf bahwa penduduk neraka meminta kepada penduduk surga, berilah kami air walaupun seteguk saja." Karena begitu dahsyatnya rasa dalam mengingat itu, Imam Hasan Basri sampai pingsan. Maka hadirkan akhirat di dalam setiap waktu kita di luar sholat, itu akan membantu menumbuhkan rasa haibah ketika di dalam sholat.
di sini terutama ketika mengucapkan Maliki Yaumiddin. Inilah hubungan antara sholat wusta, yaitu sholat di dalam batin kita. Walaupun sholat wusta ada yang mengartikan sholat asar, tetapi ulama sufi mengartikan sholat wusta dengan sholat dalam kolbu, yaitu tumbuhnya rasa. Ini berhubungan dengan sholat daim yang ada di luar sholat. Di antaranya tadi, menumbuhkan rasa bahwa kita selalu ingat kepada kehidupan akhirat, menjadikan segala sesuatu yang kita saksikan sebagai simbol akhirat, maka itu akan membantu untuk menumbuhkan rasa haibah di dalam sholat, terutama ketika mengucapkan Maliki Yaumiddin. Wallahu a'lam bishawab.